Selamat malam, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Kita berjumpa lagi pada malam ini di dalam ibadah rumah tangga kita. Dan di tengah-tengah ibadah kita ini, kita akan mendengarkan firman Allah. Karena itu, sebelumnya mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas pertolongan yang Tuhan beri sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Dan kami boleh mewujud nyatakan cinta kasih kami kepadamu melalui ibadah kami pada malam ini. Ya Bapa, di tengah persekutuan kami ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Karena itu Tuhan pimpin dan urapi kami agar kami boleh mengerti dan jadikan hati kami sebagai tanah yang subur, agar firman yang ditabur boleh tumbuh, boleh berbuah-buah dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sekali lagi layanan ini ke dalam tangan Tuhan. Ibadah ini biarlah Tuhan urapi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pembacaan firman Allah kita pada malam hari ini terambil dari Esra pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-21 hingga yang ke-23. Esra pasal yang ke-8 ayat 21 sampai dengan 23 yang menyatakan demikian. Kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa, supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami, dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami, dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Demikian pembacaan firman Allah kita. Orang yang berbahagia adalah yang senantiasa mau mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Hosiana. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita sudah membaca firman Allah kita tadi. Firman Allah yang menyampaikan berita tentang perjalanan kehidupan orang Israel pada zaman Ezra. Zaman itu adalah zaman pembuangan, di mana orang-orang Israel yang masih kuat, yang masih ada diangkut dari pembuangan. Dan ketika zaman Ezra memohonkan kepada raja untuk kembali ke Yerusalem membangun kota mereka. Membangun kembali kota Allah mereka sebagai bukti dan eksistensi bahwa Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, ada di tengah-tengah mereka. Dan raja mengizinkan Ezra untuk pulang ke Yerusalem, membawa orang-orang Israel kembali ke Yerusalem untuk membangun kota mereka yang telah hancur, yang telah sekian lama ditinggalkan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, perjalanan yang harus ditempuh dari Babel ke Yerusalem bukanlah perjalanan yang mudah. Bukanlah perjalanan yang ringan. Dan bukanlah perjalanan yang aman. Ezra harus memimpin orang Israel, tua, muda, bahkan sampai
kepada anak-anak dengan segala harta benda mereka yang harus mereka bawa. Sungguh suatu perjalanan berat yang harus mereka lalui sekitar 4 bulan. Kita dapat bayangkan betapa beratnya Ezra harus memimpin orang Israel di tengah padang gurun melalui belantara selama kurang lebih 4 bulan di tengah segala ancaman binatang buas, alam, bahkan manusia-manusia yang bermaksud jahat terhadap mereka. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Ezra berkata kepada raja, Tuhan, Allah yang hidup, Allah Israel yang akan menolong mereka, Allah Israel yang akan memimpin mereka, Allah Israel yang akan menjadi sahabat dan teman di sepanjang perjalanan mereka di belantara yang berbahaya. Ezra meyakini, Ezra dengan sepenuh hati beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Karena itu Ezra tidak meminta pertolongan raja. Ezra tidak meminta para pemimpin-pemimpin negeri yang negerinya, daerah dan wilayahnya mereka lalui. Ezra sudah berkata kepada raja, hanya Tuhan saja. Sebetulnya, sebagai seorang Ezra yang dipercaya raja, Ezra dapat saja berkata kepada raja, tolong raja, kami butuh sebagian pengawal untuk menjaga orang-orang tua kami, anak-anak kami, agar kami selamat di perjalanan. Tapi Ezra tidak melakukan hal itu. Karena dia sudah berkata kepada raja bahwa hanya Tuhan saja yang mampu melakukan itu. Jadi ketika mereka hendak berangkat, berkumpullah mereka dikatakan di tepian sungai Ahawa. Dan Ezra memaklumkan supaya seluruh orang Israel yang akan berangkat itu berpuasa. Ezra memaklumkan puasa kepada orang Israel dengan maksud supaya orang Israel dapat merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dapat mengosongkan diri mereka di hadapan Allah mereka yang luar biasa. Ezra memaklumkan puasa karena Ezra mengerti betapa perjalanan berat yang harus mereka lalui dan itu tak mampu mereka lalui tanpa pertolongan Tuhan. Karena itu Ezra meminta dan memaklumkan kepada seluruh orang Israel supaya mereka berpuasa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mengosongkan diri di hadapan Tuhan. Ezra mau dengan puasa itu orang Israel mengakui bahwa hanya Tuhan yang punya kuasa. Bahwa hanya Tuhan yang bisa mengisi hidup mereka. Dengan permakluman puasa itu, Ezra berharap semua orang Israel menyadari bahwa kekuatan utama di dalam perjalanan mereka adalah Tuhan. Tidak ada lagi hal lain yang bisa mereka andalkan. Mereka tidak memiliki bala tentara. Mereka tidak memiliki senjata. Mereka adalah penduduk biasa. Orang Israel biasa yang pernah dibawa ke pembuangan dan kini akan kembali ke negerinya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Iman Ezra yang luar biasa itu. Yang akhirnya terbukti. Dikatakan bahwa Tuhan mengabulkan doa mereka. Mereka bisa sampai ke tempat yang dituju. Mereka boleh kembali ke negerinya. Mereka boleh kembali ke Yerusalem dengan selamat. Iman Ezra terbukti. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Kita akan melihat kembali di sepanjang kehidupan kita. Kita boleh bercermin dari kehidupan Ezra.
yang berharap sepenuh kepada Allah, yang beriman penuh kepada Allah, yang mau merendahkan diri, mau mengosongkan dirinya untuk Allah isi. Mau merendahkan dirinya untuk menjadikan Tuhan yang nomor satu di dalam hidupnya. Bapak Ibu yang kekasih, bila kita bercermin hidup kita, apakah kita sudah berlaku seperti Ezra? Apakah kita sudah beriman seperti Ezra? Memaklumkan semuanya berpuasa demi rakyatnya, demi negerinya. Di zaman ini, mungkin jemaat, orang-orang tua, para bapak, para ibu, mungkin bertanya-tanya, apakah harus kita berpuasa? Puasa adalah salah satu ibadah yang dilakukan oleh orang percaya. Dan Ezra melakukan itu. Daud melakukan hal yang sama. Daniel, Musa. Tetapi ada satu hal penting. Bahwa bukan hanya puasa secara fisik, tidak makan, tidak minum. Tapi puasa yang sesungguhnya yang Tuhan mau adalah puasa rohani. Seperti yang Ezra lakukan. Puasa itu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mengosongkan diri kita di hadapan Tuhan. Hanya mengandalkan Tuhan dengan sepenuh. Bukan hanya mengosongkan perut kita. Tapi mengosongkan hati kita untuk Allah isi. Bukan lagi kehendak kita yang berkuasa. Bukan lagi keinginan kita yang berkuasa. Bukan jabatan kita yang berkuasa di dalam hidup kita. Atau uang kita yang berkuasa di dalam hidup kita. Dengan puasa orang Israel di zaman Ezra belajar bagaimana mengandalkan Tuhan dengan sepenuh. Bagaimana mengosongkan dirinya dengan sepenuh. Supaya Tuhan bisa berkuasa secara total di dalam hidupnya. Dan itu yang dilakukan Ezra. Bayangkan Bapak Ibu, perjalanan 4 bulan di tengah belantara dengan membawa orang tua anak-anak. Bukanlah perkara mudah. Tapi iman Ezra dengan puasanya sudah membuktikan bahwa kuasa Tuhan luar biasa dalam hidup mereka. Karena itu, mari jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bercermin dari kehidupan Ezra, pengalaman Ezra, dan meneladani itu di dalam hidup kita. Apakah selama ini kita sudah berpuasa, terutama secara rohani, merendahkan diri di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah berpuasa secara rohani, mengosongkan diri untuk memberi Tuhan berkuasa total di dalam hidup kita? Bapak Ibu yang kekasih, banyak orang-orang percaya yang berpuasa jasmani merasa tidak perlu lagi. Tapi bahkan yang berbahaya menganggap bahwa berpuasa rohani itu tidak ada gunanya. Kan itu mari kita bercermin Bapak Ibu. Jangan melupakan bahwa sebagai orang yang percaya, kita harus berpuasa secara rohani. Yaitu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mengandalkan Tuhan dengan sepenuh. Menyerahkan segala persoalan di kaki Tuhan. Memberi peluang kepada Tuhan. Dengan mengosongkan diri, berpuasa secara rohani, kita memberi kesempatan kepada Tuhan untuk berkuasa total di dalam hidup kita.
Tapi banyak orang yang mengaku percaya, mereka enggan menyerahkan kekuasaan itu kepada Tuhannya. Di sepanjang hidupnya mereka mengandalkan kekuatan kuasanya, kekuatan jabatannya. Mereka bersandar pada karirnya. Mereka menganggap bahwa uang bisa melakukan segalanya. Bahwa uang bisa menyelesaikan segala persoalannya. Banyak orang percaya yang tidak bersandar penuh kepada Tuhan, tapi mengandalkan apa yang dia punya. Banyak orang-orang percaya yang sepanjang hidupnya dilanda duka derita, karena dia tidak pernah merendahkan diri di hadapan Tuhannya. Menganggap bahwa segala yang dia miliki adalah hasil dari kekuatannya. Menganggap bahwa apa yang dia punya adalah hasil kerja kerasnya. Mereka lupa bahwa Tuhan adalah pemilik segalanya. Banyak orang percaya yang tidak memberi kesempatan kepada Tuhan untuk berkuasa di dalam hidupnya. Tidak mau mengosongkan dirinya. Karena itu, di tengah segala perjalanan hidupnya, banyak orang-orang yang mengaku percaya pun ditimpa duka derita. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita meneladani Ezra yang memiliki iman sepenuh, yang mau berpuasa dan memaklumkan puasa kepada bangsanya. Terlebih lagi di tengah-tengah kondisi bangsa kita. Pernahkah kita mendukung bangsa kita dengan segala persoalan pada saat ini? Harus melewati masa pandemi. Harus melawan segala tantangan yang ada. Mari jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita mulai dari diri kita. Kita mulai dari diri kita sendiri untuk mengandalkan Allah dengan sepenuh. Ketika orang-orang percaya mau mengandalkan Tuhan dengan sepenuh, maka Tuhan akan turun tangan bagi setiap kita dan bagi bangsa kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan berdoa untuk bangsa kita, untuk saudara kita, dan untuk orang-orang lain. Mari kita menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam surga, terima kasih Tuhan, karena Tuhan baik di dalam hidup kami. Kami naikkan syukur kami kepadamu ya Bapa atas kasih setiamu yang luar biasa itu. Ya Bapa, ajar kami untuk merendahkan diri dan hati kami di hadapan-Mu. Untuk mengosongkan hati hidup kami di hadapan-Mu. Agar Tuhan boleh berkuasa sepenuh di dalam hati dan hidup kami. Ya Bapa di surga, ajar dan didik kami untuk menjadi orang-orang percaya yang mengandalkan Tuhan secara total. Memberi kesempatan kepada Tuhan untuk berkuasa secara total di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu. Pada malam ini kami berdoa ya Bapa untuk pribadi-pribadi di tengah jemaat-Mu. Keluarga-keluarga, Engkau menolong setiap keluarga di tengah jemaat-Mu ini ya Bapa. Engkau menolong setiap rumah tangga. Engkau menolong setiap bapa, kepala keluarga, setiap ibu sebagai pengatur rumah tangga. Engkau menolong setiap anak, saudara bersaudara. Engkau Tuhan menyertai
setiap keluarga di tengah-tengah jemaat-Mu. Engkau memberkati dengan melimpah, dengan berkat jasmani, terlebih lagi dengan berkat rohani. Ya Bapa yang bertata dalam surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini mungkin sedang terbaring sakit. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dengan sempurna. Tuhan angkat segala duka dan menggantinya dengan sukacita yang sempurna dari surga. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan untuk presbiter, pelayan, pegawai, panitia, komisi. Biarlah Tuhan Engkau yang bekerja melalui para hamba-Mu, para pelayan-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu, agar jemaat ini boleh menjadi cahaya yang menerangi kota, membawa kesejahteraan dan kedamaian bagi seluruh kota yang kami cintai, kota Subang. Kami berdoa Tuhan untuk kota kami, biarlah Engkau menolong para pemimpin, biarlah Engkau memberikan hikmat akal budi. Tuhan menolong kota kami dalam segala pergumulan yang ada. Tuhan membantu dan menyelesaikan semuanya. Kami berdoa untuk kesejahteraan kota kami, karena kota kami ini kesejahteraannya juga adalah kesejahteraan kami. Ya Bapa, kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Engkau menolong para pemimpin dari pusat sampai ke daerah, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Engkau memberikan mereka hikmat dan akal budi. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, agar mereka boleh memimpin bangsa ini dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan bangsa ini di kaki-Mu. Di tengah segala pergumulan yang ada, persoalan pandemi, bencana alam, bahkan kesulitan-kesulitan lain, tantangan ekonomi, kesulitan finansial yang sedang dialami bangsa kami. Tuhan, campur tangan. Karena kami percaya Tuhan mengasihi bangsa kami. Kami yakin Tuhan mencintai dan akan memenangkan bangsa ini. Terima kasih Bapa, terima kasih atas pertolongan-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, dengan segala rencana yang akan kami lakukan, Engkau campur tangan. Engkau memberkati rencana perayaan Paskah jemaat-Mu. Engkau menolong semua yang bertanggung jawab di dalam pelaksanaannya. Tuhan akan memberikan hikmat dan akal budi. Ya Bapa di surga, kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.